deket gak sih sama orang tua kamu? Ya lumayan lah. Dekat, Lumayan. Deket gak deket sih. bisa dibilang. Bilang deket, enggak juga, tapi deket juga sih. Terus metode kamu biar deket sama orang tua kayak gimana? Ngopi berdua, jalan. Kita suka nonton film bareng. Kumpul di ruang keluarga sambil ngetes sambil nonton TV gitu. Kalau nggak jalan-jalan, paling ngobrol di meja makan. Mancing. Fishing. That's quite odd, isn't it? So we decided to dove down further into the relationship between her and her father. Our story begins at their humble abode as we follow the adventures of Mr. Raven and Najmi. Bapak waktu masih kecil, masih SD lah, sekitar kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah, kelas 3 SD itu kita sudah sering mancing. Biasanya mancingnya kalau dulu itu di sawah-sawah. Kenangannya dulu itu kalau misalnya pas kita mancing, hujan-hujanan, pas kena hujan gitu, pulang-pulang kita dimarahin sama bapak atau ibu kita. Itu serunya ya gitulah. Udah mancingnya nggak dapet, pulangnya dimarahin. Banyak kita juga mancing tuh kan selalu sama teman-teman ya. Kita harus melibatkan teman, harus saling nyari info, ada tempatnya mancing itu di mana. Terus kita harus berbagi umpan, nyari umpan dulu. Kebetulan anggota keluarga bapak juga dulu adalah yang suka mancing juga, adek lah. Kalau kakak nggak ada yang suka mancing, kalau adek ada. Ya situ selalu berbarengan, sama-sama nyari-nyari ikan gitu. Terutama kenangannya itu ikannya tuh buat makan, bukan buat dijual. Tapi setelah besar, setelah dewasa, barulah mancing di tempat-tempat pemancingan dengan bayar ya. Nah, kenangannya pengalamannya ya, kalau sudah di pemancingan banyak dapat juara berupa uang, berupa ikan, itu aja sih sebetulnya. Bapak kan selama ini kan punya tempat di daerah Garut, tempatnya di Pangauban. Di sana ada saung-saung kecil buat nginap, terus punya kolam. Dulu tuh anak-anak bapak tuh waktu kecil tuh seneng kita ajak mancing, semua diberi alat-alat mancing, jorang, dikasih umpan. Mereka juga ikut mancing. Terus kadang-kadang kalau kita tidak dapat banyak ikan, akhirnya kita kuras kolamnya, kalau istilah Sundanya ngabedahkeun. Jadi anak-anak itu terjun ke kolam nyari ikan, rame-rame, anak-anak saya, teman-temannya, semua saudara adik semua masuk ke kolam. Pokoknya seru lah. Ini alat pancing favorit bapak, jorang merek Shimano Scorpion yang selalu dipakai. Mereknya Shimano Scorpion, sama ini Shimano Vanford reelnya. Jorannya ringan, reelnya lancar, dengan kekuatan bisa narik ikan sampai 7 kilo. Trik buat para pemancing harus bisa bandul ya, membandul di satu titik. Cara membina ikan dengan bandul yang bagus, tapi tidak boleh ngacak, harus satu titik di tempat-tempat tertentu, tapi tidak boleh ngacak, harus satu titik. Terus pemilihan umpan
harus yang benar-benar apa ya istilahnya amisnya jangan mau berkurang, ditambah pemilihan esen harus tepat dengan sesuai dengan air. Kalau airnya bagus jangan terlalu kuat, kalau airnya butek baru dikuatin di esen. Itu aja tips dan trik. As the story goes, Mr. Raver's enthusiasm towards fishing is remarkably fascinating. It does make you wonder, has his passion for fishing infected his friends or family? We went along to one of his fishing trips to find out. Kalau dulu seminggu bisa sampai 4 kali, tapi sekarang sih udah jarang. Kalau beruntung dapat banyak bisa juara dapat. Berarti kolamnya juga ganti-ganti nggak? Ganti-ganti, nggak selalu di sini. Namanya Mang Uu. Mau. Ya, Awal-awal tuh motivasi buat mancing tuh apa sih, Mang? hiburan aja. Hiburan aja. Ya. 20 tahunan gitu. Awal-awalnya gitu ya. Sekitarnya juga mancing ya saat itu. Sekitarnya yang mendorong Ya, buat di lingkungan kan ada banyak sungai gitu, banyak apa dulu dari sini kan banyak sungai, banyak apa kali gitu. Sekarang jarang malahan, kan kerja juga. Jadi paling kalau ada libur ya sebulan sekali lah paling sering ya. Kalau misalkan Mamang biasanya kalau mancing sama siapa aja? Paling tetangga, ada beberapa tetangga yang suka ngajakin, terus bergabung sama yang udah ada di kolam. Oh gitu. Kalau misalkan dari antara Mamang sama tetangga-tetangga yang paling jago mancing siapa? Itu Pak Reva. Apa Reva? Itu faktornya karena apa sih, Mang, biasanya? Karena dia suka ikan, jadi buat dimasak. Kalau mancing itu nggak ada yang jago sebetulnya ya, keberuntungan. Yang paling sering beruntung berarti. Kalau misalkan di lapak ini ada yang sangat. Nggak apa kalau mau bilang diri sendiri jago. Enggak sih, nggak ada yang. Kalau lapak, kalau mancing itu sekarang itu nggak ada yang jago. Cuma kalau keberuntungan ada di lapak yang bagus, ikannya biasanya juara gitu. Jadi nggak selalu kita pindah kolam juga belum tentu kita dapat gitu. Tergantung lapaknya. Tergantung lapak, tergantung kita punya umpan, esen, racikan umpannya gitu. Nggak ada yang jago. Yang paling ditunggu-tunggu ketika pelampung kita ditarik-tarik, terus kita setelah pelampungnya tenggelam kita tarik terus strike, itu momen yang paling indah, paling menarik ketika kita mancing. Paling favorit jelas di Garut, karena di Garut kan kita bisa sambil istirahat, bisa sambil berwisata, dan tempat pemancingan yang paling nyantai di Garut. Kita bisa ajak teman-teman, tetangga dan lain-lain untuk ya sekalian healing, sekalian ngopi-ngopi sambil memancingnya. Istilah kita tuh memancing wisata lah, bukan mancing tarung di kolam-kolam pemancingan umum. Pernah nggak membawa anak atau istri gitu mancing? Kalau dulu ya waktu masih TK pernah diajak mancing di Garut. Tapi nggak ikut mancing. Ikut mancing masih kecil waktu. Justru waktu TK dulu suka diajak mancing kalau mancing di Garut. Sekarang sekali-kali mereka juga suka ikut melihat aja mancing. Kalau sekarang karena udah pada dewasa, jadi kita nggak bisa nyamain waktu dan sebagainya dengan kesibukan masing-masing. Jadi kalau sekarang mereka nggak pernah mancing lagi, itu aja. The bond that fishing has created for Mr. Raver and Nudge Me
is a classic tale of an activity bringing a father and his daughter closer together. And while today Najmi seems to be living a more separate life, the impact that fishing had on her relationship with her father is something that will never falter. And as we close away our tale of this remarkable bond, our crew has grown quite tired from all the work they have been doing this semester. And so, before the project ends, they said to themselves, time to reel in some fish.